Jadi jadi hari ini saya ulangi lagi tadi ya. Yang pertama tadi kita akan bahas atau review kalau Anda sudah pernah diberikan tentang fungsi kepadatan peluang. Nah, ini tadi jadi FKP sebagai lanjutan dari fungsi distribusi bersama yang sudah kita bahas di S1, mudah-mudahan sudah dibahas, kan bukan hanya satu mata dahulu saja gitu ya. Kalau di S1 apa? Saya baru menandatangani skripsi mahasiswa kemarin, penelitiannya tentang peluang suatu kejadian itu apa pengertiannya kalau di S1? Coba. Halo. Apa itu peluang suatu kejadian sih? Pengertiannya. Suatu kejadian dari semua kejadian. Bagaimana ya? Ngarang. Kalau ditanya apa itu pengertian, Anda bisa jawab di kepala Anda mainkan berapa peluang angka 3 kalau mata dahulu saya lemparkan. Kan juga di dalam kepala 1/6 gitu kan? Ya. Kenapa mata 3 itu sekali 1 aja pilihannya? 6 itu kan hubungannya titik sampel dengan ruang sampel juga kan? Berapa peluang untuk muncul angka genap atau angka ganjil dalam mata dahulu? 3 per 3/6 kan? 3 itu apa, 6 itu apa? Sudah kita gini, kalau ditanya pengertian di kepala mainkan. Kalau ditanya apa itu definisi, di kepala bayangkan. Kalau uang saya lemparkan 1/2, kalau gambar 1/2 kalau angka, muncullah definisi di sini kepala kita. Oh kalau begitu peluang suatu kejadian adalah banyak cara suatu kejadian dapat terjadi dibagi dengan seluruh cara yang mungkin terjadi. Seluruhnya 6. Kalau 3 tadi 1/6 gitu kan? Kalau ditanya konsep, di kepala bayangkan contoh. Nanti maksud saya, di kepala bayangkan contoh, tapi tidak boleh menceritakan contoh. Kalau kita nggak dinyatakan, kita hafal pada definisi-definisi itu. Nggak bisa, tapi contoh di kepala kita mainkan. Ya, nanti maksud saya, itu membiasakan diri berpikir kritis. Jadi peluang suatu kejadian itu banyaknya cara sebuah kejadian dapat terjadi dibagi dengan seluruh cara yang mungkin terjadi. Itu pakai satu mana kita rasanya kalau baik suara dapat jelas. Ini udah teken semua. Ketua jurusannya yang kamu teken kemarin. Kadang-kadang masa mahasiswa udah akreditasinya unggul, mahasiswanya meneliti itu nggak ngerti peluang. Oke, kembali ke sini lagi. Nah sekarang kita bahas tentang FKP. Baca ada 2, ada diskrit, ada kontinu. Anda sudah paham yang mana baca diskrit, yang mana baca kontinu. Nah kalau kita lihat, misalkan A adalah ruang baca diskrit, jadi A itu terbilang. Ya, kalau diskrit terbilang kan, kalau kontinu tentu tidak kan. Jadi definisinya fungsi ini udah pernah diberikan belum? Halo? Ya? Oke, kalau sudah kita angkat review. Tapi Anda ya. Jadi fungsi f bersifat fx itu selalu positif untuk setiap x A, kemudian sigma fx sama dengan 1 untuk x A. Itu dinamakan FKP dari pokok baca diskrit. Itu definisinya. Nah sekarang kita lihat contoh. Bukan. Jika pokok baca X diskrit, maka FKP Fx, maka peluang suatu peristiwa itu adalah PA didefinisikan adalah sigma dari Fx untuk X A. Betul kan? Kita lihat contoh sekarang. Nah, ini dapat Anda, apalagi sudah pernah dibahas. Misalkan A adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ruang dari X dan F adalah FK. F fungsi dari A ke PF. Fungsi dari A ke belakang ini. Yang didefinisikan Fx sama dengan 4 faktorial, 4 dibagi 4 kurang X dikali X faktorial dikali setengah maka 4 untuk X di A. Buktikan bahwa dia suatu FKP, fungsi kepadatan peluang. Ingat ada 2 syaratnya. Syaratnya tadi adalah kalau dia FKP adalah Fx harus selalu lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Sigma Fx harus sama dengan 1. Coba gimana kita menunjukkan itu? Coba. Saya baca dengan mentok. Halo. Nah ini ya. Ini kan Anda bilang sudah ada tadi. Jadi syaratnya tadi Fe positif untuk EDA. Kemudian sigma Fx harus sama dengan 1. Tunjukkan untuk contoh ini. Nah, saya angkat review ini. Nah, coba. 1, 2.
Ya. Atau kita bagi dua aja biar cepat. Ini untuk syarat 1, ini syarat 2. Ini 3 orang wajib, ini syarat 2, ini syarat 1. Itu seharusnya ini karena ketika ini seharusnya F kecil ya untuk fungsi itu ya. Nah, ini membesar sendiri, ini seharusnya fungsi ini kecil ya. Maaf, Fx sama dengan syarat 1 lazim ya, yang tidak kamu selidiki syarat 1. Buktikan bahwa F suatu SKP. Kemudian syarat 2 untuk yang 4. Jadi dari contoh ini kayaknya nomor 1 nggak begitu rumit ya, dari definisi jelas dia positif kan? Halo? Jelas positif kan? Yang kedua aja kalau gitu, nggak rumit gitu. Yang kedua aja berarti dua-dua selidiki bahwa apa yang kita selidiki bahwa sigma Fx sama dengan 1 untuk X berjalan dari 0 sampai 4 ya. Fx-nya itu tunjukkan bahwa sigma Fx sama dengan 1.
aturan sigma bagaimana? Anda yang masih ingat aturan sigma? Oh, bukan satu ya, saya salah tadi nol ya. Ini kan tadi soalnya nol nih, saya salah tadi ini nol ya, tadi nol kan. Gimana? Ulang namanya sampai 4. Anak nol satu dari 4. Sampai satu. Itu enggak, maksudnya itu sama dengan 1. Jadi kalau sigmanya itu sama dengan 1. Sigma itu semua. Nilainya itu yang sama dengan 1 adalah itu nilainya itu. Itu izin Pak. Itu setengah pangkat. Setengah pangkat 4. Memang dihitung di situ Pak. Iya. Iya, dari 0 sampai 4. Itu sigma. Sekarang saya tanya, kalau ada aturan sigma, misalnya kita punya ini kalau kita sigma 4 faktorial dibagi 4 kurang E kali faktorial dengan faktorial kali 1/4. Kalau kita buat tanda sigma di depannya, apa yang terjadi? Ini kan bilangan kan? Apa yang terjadi? F kali A misalnya. Kalau A sebuah bilangan. Fe kali A misalnya. Nanti maksud saya. Atau sigma X dikali 3. Gimana? Dijumlahkan siapa? Sebanyak X. Aturan sigma. Anda pernah belajar aturan sigma di pusat SD? Ini kan 1/4 pangkat 4-nya bisa dikeluarkan, keluar sigma itu kan? Halo? Apa maksud saya? 1/2 pangkat 4-nya dikeluarkan, tinggal tanda sigma 4 faktorial dibagi kali 4 kurang E kali ya gitu kan? Nah ini apa yang terjadi? Apa yang Anda ingat dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang E faktorial dibagi E faktorial? Apa yang Anda ingat tentang itu? Wah, kok dimasuki? Ini bentuk apa ini kalau Anda belajar di apa ini? Bentuk apa? Permutasi apa kombinasi? Bukan kombinasi orang tua aja gitu. Pokoknya ini pokok ini coba dulu. Kalau nggak perlu ya kombinasi kan? Itu adalah kombinasi dari siapa dipilih berapa? Ini ada saya yakin nggak kombinasi. Itu kan juga kombinasi kan? Jadi berapa kombinasi dari berapa itu? Kalau bentuknya seperti ini. Rumus kombinasi gimana? K faktorial Coba ini rumus kombinasi. Rumus kombinasi secara umum dulu. N dipilih K. Kombinasi N dipilih K. Dengar rumusnya. Kombinasi dari N dipilih K. Kok konotasi lapangnya? C kan? Nah, N dipilih K. Rumusnya apa? Rumus kombinasi dari N dipilih K. Kalau
kombinasi berapa tuh kalau gitu kalau 4 faktorial? berbagi. Nah kalau itu bentuk itu apa ini? Kalau bentuk yang saya tulis itu yang di depan dari Fx kita. Itu kombinasi berarti. Ya rumusnya jadi apa itu? Coba berubah. Kalau sesuai dengan rumus itu maka itu jadi apa? Kombinasi berapa? Nah dibagi ya. Nah berapa itu? X-nya ngambil dari sini kan Pak? Iya. Berapa? Boleh Pak? Ya, udah selesai itu kan? Udah. Ya. Tadi kan ini masih X sama dengan 0 Pak. Nah, coba. 1, 2. Berjalan dari 0 sampai 4 kan? Iya Pak. Coba cek di ChatGPT kombinasi E dipilih 4. Coba isi berapa hasilnya. Kita hanya konstek aja, bukan jangan dengan ChatGPT, harus ada prosesnya. Berapa? 4 ya. Terus kalau kita masukkan di situ tadi, berarti itu kalau kita buat jadi klasik 0 sampai 4 dari jangan efek langsung kita masukkan di sini 4 faktorial 4 faktorial dibagi 4 per E kan 4 dibagi 4 faktorial dibagi 4 per E faktorial dikali 1/4 setengah pangkat 4 kan setengah pangkat 4 sama dengan Baru itu. Nah, biar aman setengah pangkat 4-nya keluarkan dulu kan? Kamu boleh keluarkan ya kan standar itu setengah pangkat 4 dikalikan sigma itu kan
Itu Pak. Satu yang mana nih? Ini masuk. Ini Ini kan sepernama seperti ini. seperti sih. Ya. Oke. Tapi terlalu manual itu ya, karena kita tidak terbiasa terlalu manual satu gitu ya, itu butuh waktu yang lama. Jadi dia ada nilai itu dicek, nggak ada. Saya udah pernah coba ini soal-soal di buku ini, saya coba persis jawabannya di ChatGPT, tapi nggak boleh dia dengan ChatGPT-nya. Konsepnya harus dipahami. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian peluang X kurang sama dengan 1. Nah, sesuai dengan yang rumus tadi gimana nih? Nah, kita lihat tadi. Baca sedikit. Nah, nilai peluangnya PA itu sama dengan sigma Fx untuk X di A. Nah, sekarang gimana kita masukkan itu yang untuk yang kedua yang B, itulah peluang X kurang sama dengan 1. Berarti tinggal diganti aja kan 0 sampai 1 kan? Halo? Kan tinggal diganti aja yang itu tadi diganti untuk X-nya berjalan dari 0 sampai dengan 1 kurang sama dengan 1. Berarti 2-3-nya diabaikan. Ya. Coba itu berapa hasilnya? Berapa hasil peluang itu? Berarti 5/16. Berapa? 5 Pak? 16. Ya, baik. Nah, ini contoh 2 lagi. Sudah ya, mudah-mudahan Anda bisa menentukan itu. Yang kedua, maaf, ini tidak pernah dibahas kan? Ini sudah kan? Apa? Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, A itu adalah himpunan X demikian sehingga X berjalan 1 sampai 3 dan seterusnya. Adalah ruang dari pembaca X, misalkan F dari A ke R juga didefinisikan oleh Fx sama dengan 1/2 pangkat X untuk setiap X ya. Buktikan bahwa F juga suatu FKP, hitung PA di mana A-nya 135 yang ganjil saja ya. X yang 3 sehingga X ganjil. Ini apa yang kita lakukan? Cara 1 jelas dipenuhi ya, selalu positif kan, cara 1 dipenuhi. Tinggal cara 2 sekarang. Cara 2 apa yang mau kita tunjukkan? Sigma Fx sama dengan 1 untuk X mulai dari 1 sampai terhingga. Coba jalankan, mainkan itu. Untuk X 1 sampai terhingga, bahwa sigma Fx itu sama dengan 1. Ingat rumusnya 1/2 pangkat X. 1/2 X atau pangkat X? Pangkat X 1/2 pangkat X ini karena equationnya kan bisa pangkatnya terlalu tinggi. Kalau yang jumlah barisan atau deret? Kalau dihubungkan dengan jumlah barisan atau deret? Nanti maksud saya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu barisan atau deret? Deret. Betul. Apa bedanya dari aritmetika dengan deret geometri? Nah, ini dapat anda lakoni itu tadi. Jadi Fx sama dengan 1/2 pangkat X. Jadi kalau begitu sigma F-nya berapa untuk berjalan dari 1 sampai terhingga? Ya pangkat 1 dulu berarti setengah, tambah setengah pangkat 2 gitu kan? Setengah pangkat 3 dan seterusnya. Nah, itulah sekarang pakai barisan dan deret tadi. Paham maksudnya? Tunjukkan bahwa sigma Fx itu sama dengan 1.
Udah ya? Gimana? Apa yang dilakukan? Oke. Pakai rumus S adalah geometri, Pak. Oke. Ini kita mau tunjukkan cara tadi bahwa sigma Fe, ini maaf ini F kecil juga seharusnya ya. Jadi sigma Fe berarti kita ada setengah pangkat 1 kan, tambah setengah pangkat 2 gitu ya, tambah setengah pangkat 3 dan seterusnya. Kalau nggak pakai tadi saya juga nggak apa pakai rumus itu. Coba, kalau setengah pangkat 1 tambah setengah pangkat 2 tambah setengah pangkat 3 dan seterusnya sudah tertinggal. Setengahnya kita keluarkan, setengah tambah 1 tambah setengah pangkat 1 setengah pangkat 2 setengah pangkat 3 boleh? Wah maksud saya tulis dengan setengahnya dikeluarkan, setengah tambah dalam kurung 1 tambah setengah pangkat 1 setengah pangkat 2 setengah pangkat 3. Betul? Ya kan? Nah dimana dalam kurung tadi itu adalah sigma Fe sebenarnya kan? Halo? Kan sigma Fe kan? Berarti jadi sigma Fe sendiri itu sama dengan setengah tambah 1 kurang sigma Fe, sehingga 2 kali sigma Fe main juga ada langsung nggak pakai rumus barisan dari tadi. Paham? Nah, paham? Mana dia paham? Coba tulis ya, Pak. Yang saya ngomongin tadi, nggak usah pakai barisan dari. Halo, coba tulis di depan. Halo. Tulis dulu ya sigma Fe di sini ya. Jadi ini dulu sigma Fe sama dengan setengah pangkat P kan? Pangkat 2 nya. Ini kemudian soal itu kan setengahnya yang dipangkatkan kan? Buat dulu untuk X berjalan dari 1 sampai tertinggal sini. Satu tuh ya soalnya udah batu 1 sampai tertinggal kan? Itu kok lama juga kan? Ya setengah tambah setengah pangkat 2 tambah setengah pangkat 3 kan gitu kan? Ya Allah, kamu kurung itu satu persatu. Ya Allah, ya Rahman, kayak anak SMP. Nah itu apa yang terjadi kalau itu tulisan itu? Setengahnya boleh dikeluarkan kan? Nggak ada lagi pakai sigma di situ. Untuk apa yang dia dimainkan sigmanya? Ini nggak pernah bermain-main aljabar ini depan. Dari bentuk ini aja sigmanya kan itu datang sama dengan buah besar itu. Halo, ini sama dengan buah yang besar di sini. Kanan aja yang dimainkan. Ini mau salah dibuat mana dengan lagi sejajar buahnya. Halo, setengah itu untuk apa? Nggak terbiasa bekerja dengan ini. Sama dengan buah sejajar ini. Sama dengan lagi buahnya. Sama dengan lagi buahnya. Itu kerjakan yang di kanan tuh. Nggak ada lagi pakai urusan sigma gitu.
tadi saya bilang kan? Kok ke situ dikeluarkannya Allah ini? Kok tambah? Itu aja kok tak pakai tanya ke belakang, menyederhanakan itu kok ke belakang tanya ya Nabi ya Allah. Itu nggak lazim dalam matematik, kurungnya sama-sama semua. Rahmatul mulia, dalam matematik ada kesepakatan, nggak boleh 1, 2 berhenti, harus menerusnya 3 kali 3 suku, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, baru dan seterusnya. Nggak boleh 1 dan seterusnya, ini aja 2 dan seterusnya. Halo? Paham? Nanti maksud saya, titik-titik bukan seringnya udah kita, titik itu 3 biasanya dibuat. 4 boleh Pak? Nggak lazim. Anda paham maksud saya? Itu nggak perlu diselesaikan. Kita tadi berarti nggak dengar, nggak paham dia tadi yang saya sebutkan. Gimana Raja ini? Anda lihat itu setengah pangkat 1 ini bukan burung dulu nih, halo? Apa artinya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3? Apa hubungannya dengan soal itu tadi? Halo? Lihat ini semua betul. Masa merubahnya? Ini apa artinya? Pak, setengah pangkat itu apa artinya? Iya, setengah pangkat itu artinya apa? Sigma setengah pangkat itu artinya apa? Itu yang kamu tulis tuh? Ini salah kamu tulis ini tadi. Gak ada sama dengan yang ini. Di sini juga ada sigma sih kan? Halo? Maksud saya kamu kan mengganti FX aja di sini, halo? Hapus semua, sampai mundur lagi ke sana tulisnya. Bukan itu ya. Ini sakit tadi ini. Bisa gawat ini. Bukan itu sigmanya, kamu tulis dulu sigma FX sama dengan sigma FX-nya diganti dengan nilai itu kan setengah pangkat F. Sama dengan artinya tuh ada pangkat 1 ditulis, bulu bodoh tulis pangkat 1. Coba ini apa artinya ini? Ini kan artinya ini, loh. Ini artinya ini kan? Sekarang ini apa artinya ini? Setengah tambah setengah pangkat 2 tambah setengah pangkat 3 artinya apa? Nih, Pak Predika. Kamu tadi mengganti ini dengan ini kan? Nah sekarang ada ini. Ini boleh kan diganti dengan ini juga? Kenapa enggak? Dan ganti lah. Kamu ganti ini tadi, ini gantinya ini. Sekarang ada ini. Ini kan sama aja dengan ini ya. Belum tahu juga. Jadi dibuat itu nggak perlu diselesaikan. Allah Rabbi.
Yang mana? Jawab dulu. Ini betul-betul kesal sekali rasanya ngajar di sini. Ini kan semuanya sigma fx itu berarti diganti di sini sigma fx juga. Halo? Itu di sigmanya yang digantikan. Iya, sama seperti itu ya. Dari dia fx Nah ada efek lagi langsung sana pakai. sama Ya Allah, Rabbi, Rahmanir-Rahim. Nah terus apa lagi? Ini jangan takut, memang ini kesal rasanya orang-orang penyanyi mau terbang unggul. Nggak pernah bermain ini, nggak pernah bermain-main dengan anak jabar. Nah terus apa yang terjadi ini? Dah dulu, apa yang terjadi? Dah selesai situ aja. Apalagi kesimpulannya? Nah, coba simpulkan. Betul-betul katanya sama Pak Ijir, bagaimana mereka paham? Gimana ini lagi? Razi, dia pakai lagi nih. Razi, dia pakai lagi sini aja ya. dikalikan Kalikan apa? kedalikan ke dalam setengahnya. Ya, setengah. Takut. Jadi, tambah. Betul. Jadi, kenapa pula kita tambah satu? Dikalikan dengan apa? Oh, subhanallah, ya Rahmanir-Rahim. Oh Tuhan ya Allah. Belum ketemu juga, tadi belum ketemu juga. Kamu udah melihat kan trauma? Yang kanannya ketemu udah belum? Gak usah dicari, gak usah diselesaikan. Tidak semua soal matematik itu diselesaikan. Enggak, saya nggak suruh selesaikan. Itu hanya permainan di kepala saya sedikit. Kamu selesaikan semua sampai dia makna selesai. Coba perhatikan. Ini sama dengan setengah itu, maka dua ini sama dengan itu. Ini sama dengan itu, maka ini dua ini kan sama dengan ini aja kan? Maka dua ini kurang ini kan itu. Udah paham? Itu aja melihat fakta itu aja nggak bisa dilihat. Dua ini sama dengan ini. Ini dikurang ini kan sama dengan itu aja. Udah satu selesai. Kenapa kita semua soal selesaikan semuanya? Anda paham maksud saya? Udah sih paham? Kenapa kan tidak mencermati, nggak pernah intuisinya nggak jalan gitu dalam mengerti. Masalahnya soal selesaikan.
integralkan. Betul tadi, terkecuali dengan menyelesaikan, jadi sesat tadi. Kita membuktikan apa tadi? Sigma fx sama dengan 1, ya kan? 2 sigma fx dikurang sigma fx, kan sigma fx saja. Udah. Nampak intuisinya nggak jalan, berpikir kritis, logis, yang ada di penelitian kritis, logis, habis rasanya. Tesisnya semua logis, kritis, penalaran, spasial, semua seperti itu. Tapi satu pun nggak jalan. Baik, kita lanjut. Udah ini ya. Nah sekarang itu PA, satu lagi. PA tadi rumusnya apa? Kalau untuk diskrit ini kan, PA tadi adalah sigma FE kan. PA tadi berapa? Untuk nilai berapa diminta? Nah, untuk yang ganjil aja. Dan tinggal masuk ke aja itu. Jadi setengah, oke, dalam kepala sekarang mau saya kerjakan setengah tambah setengah pangkat 3, setengah pangkat 5, setengah pangkat 7 dan seterusnya. Ya, apa yang terjadi kalau barisan itu? Sama seperti tadi kan keluarkan setengahnya kali 1 tambah, gitu ya? 1 tambah apa? Coba kamu belakang dulu sampai lihat coba selesaikan. Halo, coba maju ke depan. Jangan pingsan di depan nanti. Ini kalau nggak disuruh kita nonton aja baik-baik, iya gitu. Ini ada yang seminar kemarin dari bimbing mati-matian ditanya di tempat seminar, rupanya dia nggak paham apa yang dibimbing. Di seminar itu yang ditanya Pak Anwar, itu pula dia yang bisa jawab. Baru dibimbing udah dibimbing. Si Samsul dengar. Udah kemarin Pak Anwar kok ini anak ini gitu. Dibimbing itu yang ditanya Pak Anwar yang saya bimbing itu. Ayo terus. Ini kelihatan ada tidak ini ya, tidak pernah bermain-main. Aku saja sebenarnya. Bapak kasih tahu ya. Coba hitung PA kan. PA sama dengan masuk aja terus. PA dari siapa? PA untuk A untuk apa? A itu satu untuk ganjil ya. Nah berapa? Jadi rumusan tadi apa? Sigma FE ya. Sigma FE untuk E nya ganjil. Untuk E 1 sampai tak terhingga tapi E ganjil. Dengan menulisnya sigma E mulai 1 sampai terhingga 1 sampai terhingga di bawahnya lagi 1 sampai terhingga tetap dulu. Kamu tetap tulisan terhingga. Nah, kemudian E ganjil tulis di bawahnya lagi. E ganjil itu cara menulisnya. Karena yang kita pilih ganjil. Di sini di bawah E kecil itu E ganjil. Mulai 1 tak terhingga, tapi yang kita pilih hanya E yang ganjil. Nah, terus sama dengan bawahnya. Besar-besar tulis di halus sekali. Lagi bawah ini. Nah, coba mainkan. Masih sigma lagi, kamu ganti aja terus sigma lagi itu kan udah ada tadi. Boleh juga sigma berapa boleh? Sigma tulis sigma setengah pangkat E ya. Oke, sigma dari X sama dengan setengah. menulis sigma aja dan familiar. Ini termasuk nih, kamu menulis sigma seperti orang ini, seperti mana iman ini yang utama. Menulis sigma ini mana kita mahasiswa S2 magister. Bagaimana menulis sigma? Kamu tahu ini juga ada benarnya. Pokoknya itu sigma. Sigma itu gini gitu. Pokoknya ada sigma. Cara menulis pun mengecewakan. Ada nama sigma kali.
menulis itu, oke gitu. Tak ada putus-putus dalam menulisnya. Sekali tarik ini itu. Satu. Nah, berapa tuh? Setengah pangkat ya? Berapa? Nah, ada tuh aku sudah kurung sudah. Nah, coba setengah dulu berapa? Coba ganti. Apa arti setengah pangkat ya? Ini sudah ada ini kamu ini kamu boleh bilang selesai. Yuk. Bukan tambah sih. Tiga. Oh, ini kan dulu. Karena yang lain mikir juga batu ini asal itu saja begini, ini lain ini. Ini kedakwaan, ini terpilih. Asal itu ikut aja dia diri. Aku sekarang nanti. Mainkan di sini mainkan. Ada lagi di kiri ada lagi. Coba mainkan mikir sendiri. Oke. Hapus itu masing-masing lalu. Pakai tangan, pakai lidah sekarang. Setengah udah diambil di depan. Jadi setengah pangkat 2. Nah, setengah kali setengah pangkat 2 kan setengah pangkat 3. Nah, baru selanjutnya. Iya benar. Lanjut. Nah, next. Lu kenapa berada di situ? Campur. Terus bilang benar ini. Tapi bilang benar. Di atas bilang ganjil. Ini apa juga ada pernah dibahas ini. Aduh ya Allah, Rahman ini Anda belum terangkan banyak mengerjakan soal itu. Coba ayo sama-sama kerjakan. Berapa? Saya lihat aja. Kalau sampai ibu punya saya tadi dia bilang ini satu dapat dua, yang satu ke sini. Mana tak sama dengan yang tadi kasusnya? Karena mikir, jangan ikuti yang tadi. Jangan ikuti yang sebelah kiri, jadi terus gitu.
ini 2, 4, berapa lagi? Kan dalam kurung 2, 4, berapa lagi? 6. Apa hubungannya yang ditanya ganjil? Aku nggak tahu juga tuh, karena peluangnya itu bukan masalah. Sakitnya di peluang. FE 1, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, atau setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, setengah pangkat 3 dan seterusnya sampai data 3. Kalau yang ganjilnya aja setengah pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5 ya. Kalau yang genapnya setengah pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, apa namanya itu? Apa namanya itu? Kombinasi. Kok masih kombinasi? Kejadian A 1, 3, 5, 7. Kalau ada kejadian selain 1, 3, 5, 7 itu kejadian apa namanya? Komplemen, PA komplemen. Aku boleh ngomong. Yakin saya boleh ngomong. Tulis PA. Yakin saya boleh ngomong. Enggak, itu satu tahun. Mungkin saya lupa apa ya. Saya yang sesak kencing. Itu kan dia kok PA komplemen. Oh, gila ya. Ya Allah. Udah? Belum kan? Nah, sekarang mainkan seperti tadi. Kalau ini apa? Nah, mainkan seperti tadi. Nama seperti tadi itu apa? PA-nya setengah kali ini. Maka 2 PA Di bawahnya 2 PA. Ini saya udah ngomong aja ya Allah. 2 PA. 2 P setengahnya bos. Itu ada yang salah. Ada yang salah. Penyederhanaan di atas itu ada yang salah. Coba yang itu dulu. Ini ada yang beres. Ini ada yang beres. Coba dari sini ke sini nggak beres. Coba ini nggak beres nih. Atau ini beres, udah beres tapi ini dirubah. Ini rubah satu lagi, ini bentuk ini rubah lagi. Kalau PA komplemen itu apa?
PA tambah PA komplemen nilainya berapa? 1. Jadi kalau PA komplemen saja, Satu kurang nah, itu kan? Kali 1 tambah. 1 tambah 1 kurang PA. Nah, kan itu. Nah, berapa ini kan? Berapa tuh? Kurung-kurungnya salah tuh. Satu kurang PA itu dalam kurung sendiri dia. Ini kan kamu mengganti ini tadi PA komplemen. Nah, terus boleh. Kurung ini Kurung satu lagi. satu lagi. Kami pusing. Terus itu Jadi setengah sama dengan 1 kurang PA. 1 tambah 1 2. 2 kurang PA kan? Yuk. 2 kurang PA. Lama kali ini. Dua kurang PA. Kurang Kurungnya mana? Kalau itu berarti di kurung ini. sama 2-nya. Iya. Nah, terus. Ya udah. Ini apa? Aduh. Oh, tinggal PA. Siapa itu pengasih subsidi juga? Kayak yang lain kan itu apa tuh? Pertanian. Coba lihat di dalam tulis apa ini kok? Masa di sini masih ada di dalam juga masih? Kemarin PA-nya PA-nya 20. Udah tinggal jalannya lagi masih belum juga. PA sama Ya Allah, itu masih tanya juga Allah berarti kamu menyelesaikan ini. Tulis ini PA. PA tulis ini. Nggak usah duluan orang. Nah, coba mainkan itu. Apa yang mau lakukan ini kalau untuk sampai itu berapa PA? Berapa juga? PA sama dengan 1 dikurang setengah. Satu kurang. Kalau PA Terus. terus setengahnya itu dibawa ke kiri. PA tambah setengah.
tiga. Ini udah ada. Salah Itu memang masa di situ macetnya Allah tadi yang namanya di dalam buku tuh macetnya tuh. Bukan di Simpang 5, di dalam buku macet. Kalau mau tabrak itu dengan Pak Keren ini Simpang 5 kayak bukan Zulia gitu. Di dalam buku tabrak. Dan tahu analogi saya di dalam buku tabrak. Karena tabrak nanti di dalam buku. Enaknya di Masjid Raya gitu kan kalau mau tahu. Ketahuan ini mungkin karena semua dosen tidak pernah ngecek ada kemampuan dan Anda tidak pernah latihan itu aja kata kuncinya. Kata kuncinya itu jadi intuisinya nggak jalan ya. Intuisi itu Anda lihat tadi apa yang saya omongkan intuisi Anda nggak jalan tadi betul. Nah, kita sampai jam berapa? Hah? 40 udah habis waktunya. Mana-mana aja udah habis. Nanti saya kirim soal. Saya siapkan soal. Ada saya siapkan tapi belum saya hitung. Saya sebenarnya mau masuk ini review. Ini sebenarnya kita bisa masuk ke sini. Sampai 3 saya siapkan hari bisa kita masuk kita. Ternyata macetnya enggak di hal yang tidak juga. Fungsi Anda besok belajar ini ya, integral apa kalau kalian integral itu UVDV itu integral apa namanya parsial. Belajar itu minggu depan kalau macet itu. Karena nanti kita untuk FKP dari pokok acak kontinu kita urusannya dengan integral ganda. Integral UDV rumusnya apa? Jadi kalau kita lihat, jadi kalau FKP pokok acak kontinu itu pengembangan dari pokok acak diskrit juga. Yang dimaksud adalah pengembangan tanda sigma diganti dengan tanda integral, gitu kan? Nah ini secara definisinya kalau ruang pokok acak kontinunya itu Fe positif lagi. Kemudian untuk yang syarat keduanya integral Fe untuk EKI itu harus sama dengan 1. Kalau tadi kan sigma sama dengan 1, sekarang integralnya. Itu dinamakan FKP dari pokok acak kontinu. Nanti boleh Anda lihat. Nah untuk peluang kejadian A itu apa yang terjadi? Jadi peluang suatu kejadian A, peristiwa A itu adalah integral Fe untuk X-nya di A. Nah, makanya kita kalau kita lihat di sini ini contoh. Ini belum saya bahas. Kalau ada Fe-nya sama dengan 5 kali K, kita tinggal mengintegralkan kan? Ya tunjukkan bahwa dia FKP. Berarti untuk FKP tadi dia harus nilainya positif. Integral Fe harus sama dengan lebih besar sama dengan 0 gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu peluang ini sama seperti tadi lagi. Nah nanti mungkin minggu depan akan lebih cepat hitungannya, mudah-mudahan nggak macet integralnya. Kita masuk ke FKP gabungan. Oh nggak banyak kali ketinggalannya, nanti set-setnya nggak masuk. Set-set dari bahas belum? Teorema set-set dari bahas. Nah, saya rencana mau masuk ke set-set juga. Kemudian untuk gabungan saya sudah siapkan ini. Contohnya sengaja saya nggak siapkan, nggak siap-siap. Kita kerja, kalau nggak kerja dengan kerja itu kan tahu kita masalah total. Anda tidak terampil memainkan pelantikan jawabannya. Itu tadi kecewa sekali saya. Bukan aspek statmannya, tapi aspek alja. Permainan aljabarnya yang masih lemah gitu. Aduh, mengerikan. Nah ini sudah saya siapkan untuk FKP gabungan. Nah, di sini kita bermain integral kan. Kalau kita lulus parcel integral UDV ya apa rumusnya di buku parcel itu dengan integral parsial. Kalau itu macet, saya lepaskan dan saya mau siap saja di subuhnya ada. Nah nanti saya kirim sebelum masuk ke depan, insya Allah kalau ada banyak saya kirim soal untuk Anda kerjakan untuk yang diskrit seperti tadi ya, ada beberapa soal betul Anda kerjakan tapi jangan ChatGPT. Saya tahu ChatGPT itu, saya sudah pernah coba ini. Saat ini saya masukkan ke ChatGPT betul jawabnya persis sama, tapi mungkin nalarnya dia nggak tahu ChatGPT itu. Baik, kita cukupkan itu ya. Berarti saya mau masuknya akan saya bahas kalau Anda baca-baca juga rencana saya bahas ini dari buku ini FKP. Kemudian fungsi distribusi yang lagi, kemudian nanti ekspektasi matematik dan sampai set. Setidaknya itu untuk 3 kali pertemuan. Nanti
Nanti kita lihat lagi untuk pertemuan selanjutnya yang belum terbahaskan. Kebebasan stokastik, saya kira itu perlu disahkan. Koefisien korelasi, kemudian kebebasan stokastik itu perlu, yang distribusi itu sudah panjang, saya nggak singgung lagi. Baik, kita cukupkan hari ini. Nanti saya kirimnya kemana? Saya kirim aja di grup. Oh ya, saya kirimkan ya dua untuk latihan, untuk melihat harus banyak latihan, bukan hanya untuk statement. Jangan itu ngomong kosong kalau kita nggak pernah mengerjakan soal. Nggak terlatih kira kita untuk intuisi kita nggak jalan, ya. Baik, kita cukupkan hari ini.